Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jangan mengingini, tertulis dalam kitab Roma 7 ayat 7. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, kredo anak. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu, bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia, mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan, bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, rasa syukur mengatasi cinta akan diri sendiri. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, Elisa Morgan, Ketua Mothers of Preschoolers International, membagikan wawasannya mengenai cara pandang anak terhadap dunia. Kredo anak, jika aku menginginkannya, itu punyaku. Jika aku memberikannya kepadamu tetapi kemudian aku berubah pikiran, maka itu punyaku. Jika aku bisa mengambilnya darimu, maka itu punyaku.
Jika aku memilikinya beberapa saat yang lalu, maka itu punyaku. Jika itu punyaku, maka tidak akan menjadi milik orang lain, siapapun, apapun yang terjadi. Jika kita membangun sesuatu bersama, semua bagian-bagiannya milikku. Jika hal itu kelihatannya seperti milikku, maka itu adalah milikku. Siapapun yang pernah mengenal seorang anak akan tahu bahwa kredo itu benar. Kita melihat sifat ini ada dalam diri anak-anak, tetapi kita akan membencinya jika sifat ini dimiliki orang dewasa. Sifat ini disebut tamak. Rasul Paulus, yang menjalani kehidupan rohani semu sebelum menjadi pengikut Yesus, bergelut dengan dosa tersebut. Sesudah mempelajari hukum Taurat Musa, ia jadi tahu betul apa itu ketamakan. Tetapi Allah melalui kasih karunia-Nya mengubah Paulus. Ia tidak lagi menjadi orang yang tamak dan iri hati. Paulus akhirnya menjadi orang yang sangat murah hati. Dan kemurahan hati bisa menjadi alat uji yang sahih, apakah kita secara rohani masih kanak-kanak atau tidak. Apakah Anda mengizinkan Tuhan Yesus Kristus menciptakan hati baru yang murah hati di dalam diri Anda? Atau Anda masih mengikuti kredo anak? Jagalah dirimu dan seluruh kawanan. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 berkata, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Sebagai seorang pemimpin tugasnya sangatlah berat. Karenanya ia harus punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga dirinya dan kawanan domba yang dipercayakan kepadanya. Jika kita mau jujur, tugas seorang pemimpin sebenarnya tidaklah mudah. Ia harus mampu membawa orang-orang yang ada di bawah pimpinannya ke arah yang benar. Hal ini pun sama halnya dengan pemimpin rohani. Paulus berkata dengan tegas kepada pemimpin jemaat, atau penatua, di Efesus, bahwa mereka harus menjaga diri mereka sendiri dan menjaga seluruh kawanan. Tugas ini bukan tugas yang diberikan oleh organisasi gereja, tetapi ini adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan sendiri, yaitu untuk menggembalakan jemaat Allah. Oleh karena itu, tugas para pemimpin rohani sebenarnya sangatlah berat. Menjaga diri sendiri saja sudah sulit, apalagi harus menjaga orang lain yang adalah kawanan yang dipercayakan kepada kita. Yang lebih sulit lagi adalah bahwa kita harus menjaga kawanan domba dari serigala-serigala yang ganas. Paulus pun mengatakan bahwa akan ada serigala-serigala ganas yang masuk ke tengah-tengah jemaat dan tidak akan menyayangkan jemaat. Serigala ini adalah lambang orang-orang yang tidak peduli akan keselamatan jiwa-jiwa. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa mendapatkan keuntungan dari jemaat Tuhan atau dari pekerjaan Tuhan di gereja maupun persekutuan. Serigala tidak akan peduli tentang bagaimana menjaga kawanan, tetapi akan berusaha memanfaatkan kawanan demi keuntungan pribadinya. Tidak cukup hanya di situ, pemimpin jemaat juga harus menjaga kawanan dari orang-orang yang menyampaikan ajaran palsu. Ajaran palsu ini akan membuat kawanan tertarik dari jalan yang benar ke jalan yang sesat. Ajaran palsu di sini dapat berarti ajaran yang hanya menyenangkan telinga namun sama sekali tidak berisi kebenaran. Satu-satunya hal yang dapat membuat kita dapat membedakan ajaran palsu atau tidak adalah dari buahnya. Buah bicara tentang sesuatu yang terlihat dari luar.
Buah bicara tentang sikap hidup yang ditunjukkan oleh seseorang, seorang nabi palsu walaupun memiliki perkataan yang manis di atas mimbar, tetapi suatu saat akan menunjukkan buah yang asli, yaitu sikap hidupnya yang ternyata palsu. Tentu dalam hal ini kita perlu mendukung pemimpin kita agar mereka dapat menjaga diri mereka dan menjaga kawanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tentu kita harus menghargai pemimpin-pemimpin yang benar, yang memang benar-benar berjaga-jaga atas jiwa kita. Kepada pemimpin-pemimpin yang benar ini, kita perlu mendukung dengan sepenuh hati, sambil juga kita mendoakan pemimpin kita tersebut supaya tidak salah langkah dan tidak tersesat. Adalah indah jika pemimpin mengasihi jemaat dan jemaat mengasihi pemimpinnya. Adalah indah jika pemimpin menjaga dirinya sendiri dan menjaga seluruh kawanan, jemaat, serta jemaat juga menjaga dirinya sendiri dan menjaga pemimpinnya. Jika demikian, maka pemimpin dan jemaat tersebut akan menjadi pemimpin dan jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan, karena sudah melakukan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu, sebagai pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, jagalah dirimu dan seluruh kawanan domba yang diberikan kepadamu. Apakah menderita bagi Kristus akan selalu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya? Alkitab banyak mengisahkan penderitaan yang timbul karena mengikuti Yesus, di zaman ketika kitab-kitab Perjanjian Baru sedang ditulis. Para pengikut Yesus seringkali dianiaya oleh keluarga dan komunitas mereka sendiri. Penganiayaan terhebat seringkali datang dari para pemimpin agama. Yesus menyatakan kepada para pengikutnya, "Diberkatilah mereka yang dianiaya demi kebenaran, sebab mereka yang memiliki kerajaan surga." Dia juga mengingatkan para murid, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Surat 2 Timotius 3 ayat 12 menyatakan dengan jelas, "Sesungguhnya, semua orang yang ingin hidup saleh dalam Yesus Kristus akan dianiaya." Seperti zaman jemaat mula-mula, sampai dengan hari ini, orang-orang yang mengaku beriman percaya kepada Yesus di beberapa negara bisa dipenjara, dipukuli, disiksa, dan dianiaya sampai mati. Kebanyakan orang yang hidup di negara yang tidak menganiaya orang percaya merasa ngeri dengan gambaran ini. Kita merasa cukup aman. Kita mengerti kalau ada ribuan orang yang menderita karena Kristus setiap hari. Kita bersyukur tidak harus mengalaminya. Namun, apakah penganiayaan memang cuma ada satu jenis? Yesus menyatakan dengan jelas arti menjadi pengikutnya. Jika seseorang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, dan memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Sebab, siapapun yang berusaha menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apakah untungnya jika seseorang mendapatkan seluruh dunia, tetapi mati atau kehilangan nyawanya sendiri? Ungkapan, "pikul salib dan ikut Tuhan," seringkali tidak dipahami dengan mendalam oleh orang-orang percaya di masa ini. Di zaman Yesus, salib adalah simbol bagi kematian. Ketika seseorang memikul salib, dia sudah ditentukan untuk mati di sana. Yesus menyatakan untuk menjadi pengikutnya, seseorang harus bersedia mati. Tidak semua dari kita akan mati benar. Tidak semua dari kita akan dipenjara, dipukuli,
ataupun disiksa karena iman percaya kita. Jadi, kematian apa yang Yesus maksudkan? Paulus menyatakan di surat Galatia 2 ayat 20, "Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku." Mengikuti Kristus berarti kita berhenti melakukan kehendak kita sendiri. Keinginan, hak, hasrat, dan impian kita harus turut disalibkan bersamanya. Hak untuk menentukan arah hidup ikut mati bersama kita. Kematian pasti melibatkan penderitaan. Keinginan daging pasti tidak ingin mati. Mematikan keinginan daging itu menyakitkan dan melawan seluruh keinginan alami seseorang dalam mencari kesenangan diri. Tapi, kita tidak bisa mengikuti Yesus dan keinginan daging secara bersamaan. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah meletakkan tangannya pada bajak, tetapi masih menoleh ke belakang, yang pantas bagi kerajaan Allah." Demi Yesus, Paulus menderita lebih dari kebanyakan orang. Kepada orang percaya di Filipi, Paulus berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Kata dikaruniakan di sini berarti dikasihi, diberikan sebagai hadiah. Paulus tidak melihat penderitaan sebagai kutukan, tetapi justru sebagai keuntungan. Penderitaan bisa datang dalam berbagai bentuk. Dengan memilih untuk taat kepada Yesus Kristus, kita sedang memisahkan diri dari dunia ini. Karena itu, Paulus di surat Galatia 1 ayat 10 berkata, "Apakah sekarang aku sedang mencari persetujuan manusia atau persetujuan Allah? Atau, apakah aku masih mencoba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus." Jika kita memilih setia kepada kebenaran Alkitab, maka kita harus bersiap-siap untuk ditolak, dihina, dikhianati, dan merasa sendirian. Seringkali, penganiayaan terhebat datang dari mereka yang merasa dirinya lebih religius ketimbang orang lain. Mereka mendefinisikan Allah sesuai kehendak mereka sendiri. Jika kita memilih untuk setia kepada kebenaran Alkitab, kita pasti akan disalahpahami, dihina, dan hal-hal buruk lainnya. Kita perlu ingat kalau ancaman penganiayaan tidak menyurutkan tekad para rasul dalam memberitakan Kristus. Kenyataannya, Paulus justru menyatakan kalau kehilangan segalanya itu adalah keuntungan karena aku dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta bersatu dalam penderitaannya untuk menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Begitu juga di kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 40-41, yang menggambarkan reaksi para rasul sesaat setelah dipukuli karena memberitakan Yesus. Rasul-rasul itu pergi dari hadapan Sanhedrin dengan bersuka cita sebab mereka dianggap layak menderita penghinaan demi namanya. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan sebagai pengikut sejati Yesus Kristus. Yesus sendiri yang berkata kalau sesak dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan, menghadapi masa-masa sulit adalah cara kita untuk ikut mengambil bagian dalam penderitaannya. Yesus berkata kalau kita menyangkalnya di hadapan manusia, maka Ia juga akan menyangkal kita di hadapan Bapa di surga. Ada banyak cara untuk menyangkal Yesus. Jika tindakan,
perkataan, gaya hidup, dan hiburan kita tidak mencerminkan kehendaknya, berarti kita sedang menyangkal Kristus. Jika kita menyatakan kalau kita mengenalnya tapi hidup seolah-olah seperti orang yang tidak, kita sedang menyangkal Kristus. Banyak orang memilih menyangkal Yesus dalam bentuk-bentuk tersamar seperti ini, karena mereka tidak ingin menderita baginya. Penderitaan terberat orang percaya seringkali disebabkan pertarungan dalam mematikan keinginan daging di hatinya, sehingga ia bisa berserah diri sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan. Apapun penderitaan yang kita hadapi, kita harus menerimanya sebagai penghargaan dan hak istimewa, seperti halnya para rasul, yang dianggap layak menderita penghinaan demi namanya. Salah satu bagian di Alkitab yang menarik dan cocok untuk diteladani dalam seputar sikap rajin adalah kisah tentang Yusuf, anak Yakub. Kisah ini menarik karena tidak hanya menampilkan rajin dalam kondisi menyenangkan, akan tetapi juga rajin dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ketika membaca Yusuf masih berada di keluarga, tidak terlalu nampak bahwa Yusuf adalah seorang yang rajin. Namun, peristiwa di mana ia berada di rumah Potifar membuktikan bahwa kakak laki-laki dari Benyamin ini adalah seorang yang rajin. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sangat mustahil seorang yang malas dapat bekerja dengan hasil sebaik itu, bukan? Adapun poin-poin penting yang dapat kita bagikan kepada anak dari kisah Yusuf anak Yakub berkaitan dengan sikap rajin. 1. Jika kita rajin maka orang akan menyenangi kita. 2. Rajin itu tidak perlu ditentukan oleh situasi sekitar. 3. Rajin atau malas menentukan keberhasilan kegagalan kita. Jika kita rajin maka dampaknya keberhasilanlah yang kita dapatkan, kita menjadi pintar, kita bisa menyelesaikan persoalan dan sukses. Sedangkan jika kita malas maka kita menjadi bodoh, kita akan kesulitan mengatasi masalah yang ada. Jadilah teladan dalam hal kerajinan, karena keteladanan akan memperkuat apa? Pesan yang kita bagikan. Di dalam bahan khotbah, kita juga menemukan bagaimana Paulus dalam pelayanan dan hidupnya menunjukkan teladan bahwa dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pelayanannya. Dia tidak menjadi pemalas. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dia berusaha dengan keras walau banyak hambatan dan rintangan tidak menjadi penghalang baginya untuk melayani dan memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Paulus rajin dan memberi teladan bagi orang yang dijumpainya. Sama halnya dengan teks 1 Tesalonika 3 ayat 6-15. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu, bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami.
karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar, bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian, kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Paulus menegaskan agar menjadi orang Kristen tidak malas dan tidak melakukan hal yang tidak berguna. Mereka yang tidak melakukan pekerjaannya adalah anggota jemaat yang bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Mereka menyalahgunakan kemurahan gereja dan menerima bantuan dari saudara seiman yang bekerja secara biasa. 1. Paulus mengatakan bahwa orang semacam itu harus didisiplin dengan menjauhkan diri dan jangan bergaul dengan mereka. 2. Walaupun Paulus menganjurkan bahwa pertolongan harus diberikan kepada mereka yang betul-betul memerlukannya, ia tidak pernah mengajarkan bahwa orang percaya harus memberi uang atau makanan kepada orang sehat yang menolak untuk bekerja tetap. Orang Kristen tidak boleh menjadi pemalas, tetapi harus bekerja keras mencari nafkah atau bekerja bagi diri mereka sekeluarga dan mempunyai cukup untuk menolong orang lain yang memerlukannya. Lebih baik memberi daripada meminta. Bagaimana kita bias memberi jika kita menjadi pemalas? Tidak ada yang bias kita beri. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak rajin dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Berkat dan kesuksesan akan menyertainya. Tuhan memberkati. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.